Pagi Alberta. Selamat pagi semua. Iya, yuk sebelum kita mulai ibadah kita pagi ini, kita bersatu dulu sebentar. Kita siapkan hati kita minta pimpinan Roh Kudus untuk ibadah kita pada pagi ini. Dan juga secara khusus kita minta disiapkan untuk ikut di dalam perjamuan kudus nanti. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi ini. Terima kasih untuk liburan yang sudah Tuhan pimpin. Kami juga berdoa buat saudara-saudari kami yang mungkin masih dalam masa liburannya, belum balik. Kau juga tolong sertai mereka. Terima kasih Tuhan, kalau pagi ini kami juga yang sudah datang tempat ini dan yang juga masih dalam perjalanan, kami masih bisa beribadah pagi ini di sini. Kami percaya ini semuanya karena anugerah Tuhan saja. Karena itu kami tidak akan sia-siakan kesempatan ini. Kami mau memuji menyembah-Mu dengan sepenuh hati. Kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Kami mau berikan persembahan kami yang terbaik yang bisa kami berikan. Dan kami mau ikut juga di dalam perjamuan kudus. Tuhan tolong sucikan kami, kuduskan kami. Sehingga kami boleh menikmati ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Dan kami siap memuji menyembah-Mu. Haleluya. Amin. Mari Alberta, saya undang untuk berdiri. Kita mau nyanyikan lagu pertama kita. Mungkin termasuk lagu baru buat kita. Kita sama-sama belajar ya. Takkan pernah ada satu pribadi seperti dirimu. Kau yang rela mati tebus hidupku dan selamatkanku. Karenamu aku hidup, karenamu aku ada. Tak pernah ku ragukan kuat cintamu yang datang dan bebaskanku. Pribadi seperti dirimu. Kau yang rela mati tebus hidupku dan selamatkanku. Karenamu kami hidup Tuhan. Hanya karena anugerah-Mu kami ada pagi ini. Tak pernah ku ragukan kuat cinta-Mu yang datang dan bebaskanku. Yesusku, Kau terindah. Yesusku, Kau ku cinta. Tak akan berhenti
meninggikanmu. Kau satu-satunya alasan ku hidup. Mari kita kembali nyanyi dari awal, kita renungkan juga setiap kata-katanya. Kita imani setiap kata-katanya. Hanya Dia satu-satunya. Takkan pernah ada satu pribadi seperti dirimu. Hanya Dia yang rela mati untuk menebus kita. Tebus hidupku dan selamatkanku. Karenamu aku hidup. Karenamu aku ada. Tak pernah ku ragukan kuat cintamu yang datang dan bebaskanku. Yesusku, Yesus, Kau yang kami cinta. Tak akan berhenti meninggikanmu. Kau satu-satunya alasan. Karenamu aku hidup. Karenamu aku ada. Tak pernah ku ragukan kuat cintamu yang datang dan bebaskanku. Yesusku, Kau Yesusku. Inilah pujian dari kami, Tuhan. Tak akan berhenti meninggikanmu. Kau satu-satunya alasan ku hidup. Kau satu-satunya alasan kami ada. Kau satu-satunya alasan kami hidup. Kau satu-satunya Tuhan dan tiada yang lain. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Kau yang semakin bertambah dan kami semakin berkurang. Kau semakin bertambah, ku semakin berkurang. Sentuhan-Mu bahkan ku jadi baru. Kau semakin bertambah, ku semakin berkurang. Yesus penuhi ruang hatiku. Kau semakin bertambah, jadi baru. Kau semakin bertambah, ku semakin berkurang. Yesus penuhi ruang hatiku. Karenamu aku hidup. Karenamu aku ada. Tak pernah ku ragukan kuat cinta-Mu yang datang dan bebaskanku. Yesusku, Kau terindah.
Yesusku, kau ku cinta, tak akan berhenti meninggikanmu. Kau satu-satunya alasan, kau satu-satunya alasan, kau satu-satunya ku hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, kau satu-satunya alasan kami ada. Kau satu-satunya penebus kami. Kau satu-satunya yang berkuasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sesuai lagu tadi yang kami nyanyikan, hanya Kau satu-satunya alasan kami ada. Kau satu-satunya alasan kami hidup. Engkau yang menebus kami dari dosa. Kau yang mengangkat kami jadi anak-Mu. Kau yang menyucikan kami. Kau yang menguduskan kami. Kau yang membersihkan kami. Kau yang membasuh kami. Engkau yang angkat kami kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan terima kasih Kau yang layakkan kami untuk bisa datang pagi ini untuk memuji dan menyembah-Mu. Engkau yang selalu ada dalam hidup kami, beserta kami selalu. Engkau Tuhan kami yang benar, Engkau Tuhan kami yang hebat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mau terus memuji, menyembah-Mu. Haleluya. Amin. Salam Alberta. Yuk sebelum kita lanjut nyanyian kita, berikan dulu salam dan senyum buat saudara-saudarimu. Oke, semua siap memuji Tuhan? Amin. Amin. Yesus beserta kita. Dimanapun kita berada, Dia terus beserta kita. Amin. Mau kita daki ke gunung yang tinggi, ke lembah yang dalam, dimanapun Dia selalu ada beserta kita. Daki, 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 daki gunung yang tinggi, ku turun, 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 turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Siapa? Amin. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa, ku selam, 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 selam dalam samudra, ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Ada Kau Tuhan, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada. Dalam apapun keadaan kita, di dukaku Kau ada, karena Engkau Yesusku. Karena Engkau selalu beserta kami Tuhan. Daki, 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 daki gunung yang tinggi, ku turun, 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 turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa, salam, 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 salam dalam samudra. Dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, ada Yesus. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di surga Kau ada, di dukaku Kau ada, karena Engkau Yesus.
Kau ada, di suka Kau ada, di dukaku Kau ada, karena Engkau Yesusku. Haleluya. Dimanapun kita berada, Dia selalu beserta kita. Karena Dia Yesus kita, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Alberta, Allah beserta kita. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada. Dimanapun Dia beserta kita. Terima kasih Tuhan. Alberta, nyanyinya lebih cepat dikit ya. Sama-sama. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di dukaku Kau ada, karena Engkau Yesusku, karena Engkau Yesusku, karena Engkau Yesusku. Terima kasih Tuhan. Amin. Dia selalu beserta kita. Amin. Dan bukan sembarang beserta kita. Dia Tuhan yang benar, Dia Tuhan yang penuh kuasa, Dia yang sanggup memimpin kita semua. Amin. Amin. Dia Tuhan yang benar. Sama-sama katakan, Kau gunung batuku, gunung batuku, dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan kami takkan takut, Tuhan besertamu. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tak takut, Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Amin. Dari dulu sampai selamanya, Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Dia selalu benar, Dia yang penuh kuasa. Amin. Kau gunung batuku, dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja
Engkau Tuhan yang benar. Hanya Dia yang benar. Dia Alfa dan Omega, Dia awal dan akhir. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Walau badai menerpa dalam hidup kita, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan amin semesta alam. Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja. Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Hanya Dia satu-satunya yang benar. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Silakan duduk Alberta. Amin. Setelah dengan sukacita, dengan semangat kita sudah memuji Tuhan, mari juga dengan semangat yang sama kita mau belajar kebenaran firman-Nya pagi ini. Kita siapkan hati kita dulu, biar apapun firman yang Tuhan sampaikan secara langsung pada kita, bisa kita dengar, bisa kita terima, kita pelajari, dan kita lakukan dalam hidup kita. Kita nyanyi satu lagu sebelum kita masuk ke firman Tuhan. Nun di bukit yang jauh, Tanpa kayu salib, lambang kutuk nestapa celah. Salib itu tempat Tuhan Maha Kudus menebus umat manusia. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota kelak milikku. kita nyanyikan bait duanya, meski salib itu dicela, dicerca. Meski salib itu dicela, dicerca, bagiku tiada taranya. Anak domba kudus masuk dunia gelap, disalib karena dosa dunia. Salib itu ku junjung
anakmu mau kami terus pegang Tuhan. Sampai akhir hidup kami. Mari Alberta saya undang untuk kembali berdiri. Kita mau sambut firman Tuhan. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota kelak milikku. Ku setia tetap ikut jalan salib. Ku setia tetap ikut jalan salib, meski diriku pun dicela, Satu saat ini harapan kami Tuhan, ini pengharapan kami anak-anak-Mu ke tempat kemuliaannya. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul sampai kami dapatkan mahkota, sampai akhir hidup kami. Salib itu ku junjung penuh. Untuk selanjutnya serahkan kepada hambanya hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul dan mahkota gelang milikku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat salib-Mu, buat kasih-Mu, buat karya pengorbanan-Mu atas hidup kami semua. Karena salib-Mu, maka kami beroleh keselamatan pada saat ini. Terima kasih karena Engkau mau berkorban bagi kami semua, bagi manusia yang penuh dengan dosa ini. Terima kasih untuk kebaikan-Mu yang selalu berlimpah di dalam hidup ini. Bapa dalam surga, terima kasih juga buat pada hari ini, buat pada pagi ini. Kalau di pagi ini kami semua anak-anak-Mu boleh datang berkumpul di tempat ini untuk boleh bersekutu dengan-Mu. Terima kasih untuk setiap pujian dan penyembahan yang boleh kami naikkan kepadamu. Kami percaya pujian dan penyembahan kami telah menyukakan hati Tuhan. Dan saatnya Bapa, kami ingin duduk diam untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah buat kami Bapa. Jadikan hati kami sebagai tanah yang subur, yang selalu siap ditanami oleh kebenaran firman-Mu. Jadikan telinga kami sebagai telinga murid yang baik, yang selalu mau mendengarkan setiap nasihat, setiap kebenaran yang ditaburkan pada hari ini. Bapa dalam surga, kami serahkan jam dan waktu sebentar lagi ke dalam tangan-Mu. Biarlah Allah Roh Kudus yang bertahta sepenuhnya di waktu-waktu ini. Allah Roh Kudus yang bertahta atas hati dan pikiran kami. Dan Allah Roh Kudus juga yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu. Berkati dan urapi hamba-Mu ini, supaya hanya isi hati Tuhan saja yang boleh disampaikan di pagi ini. Di dalam nama Yesus Kristus.
Mari kita yang percaya boleh katakan amin. Shalom semuanya. Silakan duduk. Saudara, gimana kabarnya? Luar biasa ya. Udah selesai liburan Idul Fitri? Ada yang keluar kota? Nggak ada ya? Keluar rumah aja dari mall ke mall ya. Saudara, nggak terasa ya kita udah sampai di bulan keempat tahun 2025 ini. Bulan keempat ini adalah bulan April. Semua juga udah tahu bulan April ya. Bulan April biasanya diidentikan orang itu sebagai bulan penderitaan Yesus. Sebagai bulan kematian Yesus. Sebagai bulan juga kebangkitan Yesus. Karena itu hari ini saya ingin bicara sedikit tentang penderitaan Yesus. Tentang perkataan-perkataan Yesus di atas kayu salib. Yuk kita buka dulu, nggak usah buka deh, saya udah catat di layar. Di kitab Yohanes, dari Yohanes 19 ayat 30. Kita baca bersama 19 ayat 30. Di layar udah ada. Kelihatan ya? Kelihatan. Yohanes 19:30. 3, 2, 1. Sesudah Yesus lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saudara, ini peristiwa ini semua pasti sudah tahu ya. Ini terjadi waktu Yesus di atas kayu salib. Dan perkataan Yesus ini boleh dikatakan perkataan terakhir sebelum Yesus menghembuskan nyawanya. Menurut Injil Yohanes, perkataan Yesus yang terakhir itu sudah selesai. Tapi kita coba lihat dari menurut Injil Lukas. Dalam Lukas 23 ayat 46, Lukas menulis seperti ini. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Saudara, kalau kita lihat dari dua Injil ini, antara Injil Yohanes dan Injil Lukas, kelihatan tampak ada perbedaan ya. Waktu sebelum Yesus menghembuskan nyawa yang terakhir, Yohanes bilang sudah selesai. Tapi Lukas katakan, Yesus berkata, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Mana yang benar kira-kira? Yohanes yang benar atau Lukas yang benar? Yang benar yang mana? Lukas. Ada yang bilang Yohanes? Dua-duanya benar. Yang benar yang jawaban Paul, dua-duanya benar. Kenapa saya bilang dua-duanya benar? Karena sekalipun kalau saudara baca dari 4 Injil sinopsis, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, terkadang kita suka menemukan perkataan-perkataan yang beda atau peristiwa-peristiwa yang kelihatannya berbeda. Tapi sebenarnya itu semua enggak. Semuanya itu sama. Sama juga seperti perkataan Yesus yang terakhir. Yohanes bilang Yesus terakhir berkata sudah selesai. Tapi Lukas mengatakan, mencatat di situ, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku ini." Dua-duanya benar. Karena apa? Karena terjadinya sama-sama dalam peristiwa yang sama dan pribadi yang sama. Hanya terkadang orang suka seperti begini. Ada satu peristiwa, satu orang mandang dari sudut ini, satu orang pandang dari sudut ini. Pasti pandangan itu suka ada perbedaan. Tapi perbedaan ini bukan berarti perbedaan yang bertentangan, bukan. Untuk saling melengkapi. Sama kayak 4 Injil, terkadang kita suka bilang, kita suka lihat, ini kok tulisannya begini ya. Yang Markus seperti ini, kok Lukas seperti ini. Bukan berbeda. Itu semua saling melengkapi. Sama seperti apa yang Yohanes tulis dan apa yang Lukas tulis. Waktu Yohanes tulis, waktu Yohanes tulis sudah selesai. Yesus berkata memang sudah selesai. Tapi setelah itu, Yesus menyatakan, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Semuanya saling melengkapi. Dan itu terjadi dalam waktu yang sama, dengan pribadi yang sama, dan peristiwa yang sama. Mengerti saudara? Jangan suka kepancing ditanya, mana yang salah?
karena nggak ada yang salah. Tapi hari ini saya mau coba membahas tentang sudah selesai. Perkataan Yesus sudah selesai ini dalam bahasa Yunani, bahasa aslinya itu tetelestai. Tetelestai. Tetelestai ini punya akar kata dari teleo. Teleo yang punya arti kurang lebih menyelesaikan, menggenapi, membayar lunas, menyempurnakan, menuntaskan. Kurang lebih artinya seperti ini. Tapi dalam konteks Yunani kuno, kebiasaan budaya Yunani kuno, kata teleo ini itu seringkali digunakan kurang lebih dalam konteks-konteks umum, tapi dalam hal-hal yang tertentu. Umpamanya dalam dunia perdagangan, ini biasa digunakan digunakan di kwitansi atau surat pembayaran ya untuk menandakan bahwa hutang itu telah lunas dibayar. Mungkin kalau kita di sini kita kwitansi itu dibilang sah kalau udah ada meterainya ya. Kalau nggak ada meterai biasa orang suka pertanyakan ini bener nggak, ini sah nggak. Apalagi kalau kwitansi itu untuk menyatakan sesuatu jumlah yang dalam jutaan ya, itu udah mutlak harus pakai meterai. Lalu kalau dalam dunia hukum, kata tetelestai ini juga digunakan kurang lebih kalau seseorang yang udah menyelesaikan masa hukumannya. Dia udah selesai masa hukumannya, biasa tuh dia dicap. Dikatakan tetelestai, yang artinya dia hukuman yang dia jalankan itu telah dijalankan dengan tuntas. Lalu kalau dalam dunia militer, kata tetelestai ini biasa digunakan kalau seorang prajurit diutus, umpamanya dia pergi berperang atau dia melaksanakan mata-mata atau dia melakukan satu tugas, setelah selesai dia balik ke komandannya. Dia balik ke komandannya, dia lapor, tetelestai. Artinya dia udah kerjakan dengan sempurna. Dia udah kerjakan dengan tuntas. Dia udah kerjakan dengan baik semuanya sampai selesai. Ini kurang lebih kata tetelestai digunakan pada zaman Yunani kuno. Tapi yang akan kita bahas sekarang, kata tetelestai yang Yesus. Sudah selesai yang Yesus. Kira-kira apa maksud Yesus? Waktu Yesus di atas kayu salib, Yesus katakan sudah selesai. Apanya yang sudah selesai? Apa yang Yesus sudah tuntaskan? Apa yang sudah Yesus bayar? Apa yang sudah Yesus lunaskan? Karena apa? Karena di Alkitab nggak tertulis loh. Nggak ada penjelasan secara mendetail waktu Yesus berkata tetelestai. Mungkin ada bagian-bagian di belakang yang menceritakan begini-begini. Nggak ada. Apa maksud Yesus mengatakan sudah selesai? Saya coba rangkum, saya coba pikirkan kenapa Yesus berkata sudah selesai. Saya coba lihat kilas balik ke belakang tentang perjalanan Yesus. Satu yang saya simpulkan, waktu Yesus berkata sudah selesai, tetelestai, yang Yesus maksudkan adalah Yesus telah menyelesaikan nubuatan Bapa. Yesus sudah menyelesaikan nubuatan Bapa. Saudara, kita harus ingat ya, kalau pribadi Yesus, pribadi Tuhan kita, itu adalah pribadi yang spesial. Bukan pribadi-pribadi yang umum seperti ya kayak orang-orang biasa gitu. Yesus datang ke dunia, Yesus hadir di bumi, itu berdasarkan nubuatan. Itu nubuatan, Bapa yang menubuatkan itu. Yesus lahir bukan seperti tokoh-tokoh agama yang lain loh. Tokoh agama yang lain setahu saya itu nggak ada yang dinubuatkan terlebih dahulu. Hanya Yesus. Terkadang ada orang mengatakan, oh kalau tokoh agama saya memang juga udah dinubuatin. Tapi nggak ada di dalam kitab sucinya, sepengetahuan saya. Dalam kitab sucinya yang benar-benar menceritakan kalau dia itu tokoh agama itu benar-benar dinubuatkan. Hanya Yesus. Ingat ya, hanya Yesus. Makanya saya katakan Yesus itu pribadi yang spesial. Tuhan kita itu pribadi yang spesial. Yang nggak bakal saudara temukan di dalam tokoh-tokoh agama yang lainnya. Saudara, kapan sebenarnya
pertama kali Yesus itu dinubuatkan oleh Allah Bapa? Kapan mungkin ada yang ingat? Yesus itu pertama kali dinubuatkan sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Ini pertama kali. Waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, saya baca ulang sekali lagi kitab Kejadian. Jadi kurang lebih ceritanya, mereka setelah makan buah pengetahuan, Adam dan Hawa itu menjadi takut. Takut karena apa? Karena dia tahu matanya terbuka dan telanjang. Dia udah berbuat dosa. Itu dia takut. Jadi waktu di Alkitab dikatakan ketika manusia itu mendengar langkah Allah di Taman Eden itu, maka takutlah mereka dan mereka bersembunyi karena mereka telanjang. Lalu Allah memanggil, Adam, Hawa, di mana kamu? Adam jawab, aku bersembunyi karena aku takut, aku telanjang. Lalu Allah bilang begini, siapa yang kasih tahu kamu telanjang? Apakah kamu makan buah pengetahuan itu? Allah langsung tahu kalau Adam dan Hawa udah memakan buah pengetahuan yang dilarang oleh Allah. Lalu si Adam jawab begini kepada Allah, aku makan karena wanita yang ada di sampingku itu, yang kau taruh di sampingku itu. Dia yang memberikan buah itu hingga aku memakannya. Selesai Adam bicara begitu, Hawa langsung jawab, aku makan karena iblis, si ular itu, membujukku, ular itu membujukku sampai aku terpengaruh, jadi aku makan buah pengetahuan itu. Setelah bicara seperti ini, Allah langsung menghukum si ular. Terkutuklah engkau ular di antara semua binatang di dalam hutan ini. Dengan perutmu engkau akan berjalan, dan debu dan tanah itu yang akan menjadi makanan seumur hidup. Setelah Allah mengutuk si ular ini, lalu Allah mulai menubuat. Di dalam Kejadian 3 ayat 5 Allah berkata, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini udah menubuatkan tentang Yesus Kristus. Ini Allah udah memberitahu nanti akan ada pribadi yang akan menyelesaikan masalah ini. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan itu, antara antara si ular dan si Hawa, antara keturunanmu dan keturunannya. Ini udah melibatkan sampai kepada Maria dan Yesus. Dan keturunannya akan meremukkan kepalamu. Yesus ini akan mengalahkan, menghancurkan, menuntaskan si iblis ini dengan di kayu salib itu. Dan engkau akan meremukkan tumitnya. Maksudnya meremukkan tumitnya itu engkau akan menyakitinya, menyusahkannya. Bukan mengalahkannya, bukan menghancurkannya. Yesus yang menghancurkan si iblis. Yesus yang mengalahkan si iblis. Dan si iblis cuma bisa melukai, menyakiti Yesus. Ini udah nubuatan yang pertama kali yang Allah lakukan. Kenapa Allah lakukan ini? Kenapa Allah menubuatkan ini? Karena Allah itu mengasihi manusia. Allah tahu kejatuhan manusia ke dalam dosa ini udah gak bisa ditolong lagi. Manusia udah gak mungkin lagi bisa berbalik kembali ke dalam kehidupan yang kekal. Kembali kepada Bapa. Gak bakalan bisa. Tanpa pertolongannya, tanpa Yesus Kristus, manusia itu gak bakalan bisa. Makanya gak heran kalau orang berusaha untuk mencari keselamatan sendiri, melakukan ini, melakukan itu, berbuat ini, berbuat itu, dengan kekuatan sendiri, gak bakalan pernah bisa kembali kepada Bapa. Kalau manusia dengan kekuatannya, dengan kepintarannya, dengan segala macam yang dia lakukan, dia bisa kembali kepada Bapa.
Untuk apa Bapak repot-repot mengirim Yesus buat? Karena itu saya katakan, Yesus itu pribadi yang spesial. Jauh-jauh hari Allah telah menubuatkan tentang hal ini. Allah begitu tahu manusia jatuh ke dalam dosa. Aduh, nggak ada obat lagi. Nggak bisa manusia itu kembali dengan sendirinya. Jalan satu-satunya, Allah harus turun tangan. Allah sendiri yang harus mengirim Yesus Kristus Putra Tunggalnya untuk menebus manusia. Karena itu, kelahiran Yesus, kedatangan Yesus ke dalam dunia ini, itu sudah dinubuatkan sejak 2000 tahun lebih. Sejak pertama kali Adam dan Hawa jatuh dalam dunia. Lalu nubuatan apa lagi yang bisa kita lihat di dalam Alkitab? Dalam Kejadian 49 ayat 10. Ini nubuatan ini berkata seperti ini. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Ini perkataan-perkataan Yakub. Waktu Yakub hampir meninggal, Yakub ada di Mesir, sebelum dia meninggal dia kumpulin 12 anaknya. Dan dari ke-12 anaknya ini, Yakub menubuatkan anaknya masing-masing. Dan salah satunya yang Yakub katakan ini, itu adalah untuk Yehuda. Karena tongkat kerajaan gak bakal beralih dari Yehuda. Yesus itu keturunan dari Yehuda. Ini nubuatan berikutnya. Lalu ada nubuatan lagi di Perjanjian Lama. Ini Yesaya yang tulis. Perikop ini berjudul Pemberitaan mengenai Immanuel. Yesaya menuliskan seperti ini, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia menamakan dia Immanuel. Ini udah nubuatan lagi yang Allah berikan lewat nabinya Yesaya. Jadi kedatangan Yesus itu bukan begitu aja. Bukannya cukup Yesus nongol lahir di Bethlehem 2000 tahun yang lalu. Bukan begitu aja. Jauh-jauh hari Tuhan udah kasih tahu, Tuhan udah bilang, dan Tuhan udah persiapkan. Perkataan Yesaya ini sama persis kan dalam Injil Matius 1 ayat 23. Matius 1 ayat 23 dikatakan, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka menamakan dia Immanuel. Perkataan ini perkataan siapa? Perkataan malaikat Tuhan. Waktu malaikat Tuhan datang kepada Yusuf. Waktu itu Yusuf tahu Maria mulai mengandung. Dan Yusuf bermaksud hendak menceraikan Maria secara diam-diam. Alkitab tulis karena Yusuf itu orangnya baik hati. Dia nggak kepengen Maria malu. Dia mau menceraikan diam-diam. Tapi sebelum niatnya itu terlaksana, sebelum dia menjalankan itu, Tuhan tahu. Malaikat Tuhan datang, lalu memberitahu Yusuf kalau Yusuf harus tetap mendampingi Maria. Dan dalam salah satu perkataannya, malaikat Tuhan itu memberitahu kalau Maria mengandung karena Roh Kudus dan dia akan punya anak bernama Immanuel. Ini juga nubuatan yang Tuhan lakukan untuk kelahiran. Lalu di slide selanjutnya, saya lupa. Nah, nubuatan berikutnya itu dalam Yesaya 9, satu perikop ini berjudul Kelahiran Raja Damai. Saya baca di ayat 5 dan 6-nya aja ya. Sebab seorang anak laki-laki telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, dan Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan. Di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkan dengan keadilan dan kebenaran, dan dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini.
Ini juga nubuatan tentang Yesus Kristus. Yesus udah dinubuatkan, orang bilang dia penasehat ajaib. Kenapa dikatakan Yesus itu penasehat ajaib? Seorang penasehat pasti dia punya hikmat. Kalau dikatakan penasehat ajaib, berarti hikmatnya itu melebihi dari apa yang ada. Hikmatnya itu berasal dari surga. Apa yang Yesus katakan, apa yang Yesus sampaikan, apa yang Yesus kasih jalan keluar segala sesuatu, itu nggak pernah, boleh dikatakan nggak pernah bisa terpikirkan saat itu. Dia penasehat ajaib. Segala hal yang dipecahkan Yesus itu mengherankan. Saat itu, masyarakat tahu tentang hukum Taurat. Hukum Taurat yang diajarkan biasa apa? Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi yang ini yang Yesus sampaikan, hukumnya hukum kasih. Ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Berdoalah bagi musuh. Ini bukannya nasihat-nasihat seperti ini pada saat itu membingungkan. Benar nggak? Coba, waktu Yesus memecahkan masalah. Misalnya seperti ini, yang saya baca. Saya terkadang, bukan terkadang, sering kali kagum dengan cara Yesus menyelesaikan satu masalah. Saudara ingat cerita waktu itu ada satu orang wanita yang ketangkep berbuat zina, lalu diarak rame-rame. Kalau kayak di sini mungkin diarak dimasukin ke pos satpam. Guru, ini ketangkep berzina nih. Kalau menurut hukum Musa, hukum Taurat, dia harusnya dirajam, dilempar batu. Sekarang kami harus berbuat apa? Di situ masyarakat banyak pengen tahu putusan Yesus itu seperti apa. Yesus tuh ngajarin tentang kasih. Mengajarin tentang kasih untuk mengasihi, mengampuni, memaafkan. Sedangkan hukum Musa mengajarkan kalau orang ketahuan ketahuan berzina harus dirajam sampai mati. Bib, jangan ngeledek. Kualat 2 kali lipat, Bib. Orang keselimpet ngomong aja. Harus dihukum mati. Ini kan orang lagi mau lihat nih. Ini Yesus mau bagaimana? Saudara kalau jadi Yesus, saudara mau bilang apa? Saudara mau bilang apa? Saya kagum. Yesus nggak jawab apa-apa. Sampai akhirnya Yesus bilang, siapa yang pernah buat dosa, dia duluan dia lempar. Kenapa? Iya. Emang saya ngomongnya apa? Oh, yang pernah berbuat. Ya nggak pernah. Nggak, ini koreksi bener. Dia nggak kurang ajar kayak kamu. Siapa yang nggak pernah berbuat dosa, lempar duluan. Ini kan sebenarnya jawabannya luar biasa loh. Saya kalau ditanyain seperti itu, saya memberikan satu nasihat yang bertentangan dengan hukum yang ada, saya bingung pasti jawab. Ya nggak? Ini penasehat ajaib. Ini yang dikatakan, yang dinubuatkan. Ini nanti orang yang spesial loh yang datang loh. Bukan orang sembarangan loh. Bukan orang sembarangan, orang yang spesial. Lalu saudara, ya inilah nubuatan-nubuatan yang Allah lakukan buat Yesus. Jadi kedatangan Yesus itu bukan kedatangan yang datang begitu aja, enggak. Karena itu berkali-kali saya katakan kita nih bangga loh. Punya Tuhan yang seperti ini bangga loh. Karena Allah kita yang datang ini udah spesial. Bapak udah nubuatkan jauh-jauh hari waktu pertama kali jatuh dalam dosa. Bapak nubuatkan itu karena Bapak tuh sayang sama kita. Bapak mengasihi kita. Bapak gak mau manusia itu terlepas daripadanya dan gak pernah bisa kembali. Bapak tahu. Karena itu Bapak berikan Yesus buat kita. Ini, waktu perkataan Yesus yang pertama, tetelestai, sudah selesai apanya? Yesus sudah selesai, sudah menyelesaikan nubuatan yang Bapak berikan kepadanya. Itu nomor 1. Lalu sudah selesai yang kedua, apa yang Yesus maksudkan? Saya berpikir, yang kedua, yang sudah selesai Yesus lakukan adalah, Yesus telah menyelesaikan tugas-tugasnya dalam dunia. Tugasnya dalam dunia ini itu apa? Pertama kali, tugas dunia yang paling utama yang Yesus selesaikan
adalah Yesus menebus dosa manusia. Yesus telah menyelamatkan umat manusia dari dosa. Dalam Matius 1 ayat 21 dikatakan seperti ini. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia, karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ini tugas Yesus yang pertama. Yesus menyelamatkan umatnya dari dosa. Tugas Yesus yang pertama ini, itu Yesus emban dari Bapa di surga. Dalam Yohanes 3 ayat 16, itu nyata sekali. Kelihatan sekali. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi tugas Yesus yang utama ketika Allah mengirim Yesus ke dalam dunia, putra tunggalnya itu adalah untuk menebus dosa manusia. Dan ini telah Yesus lakukan di atas kayu salib. Yesus lakukan itu, dan itu Yesus katakan ketika terakhir perkataan terakhirnya, Yesus katakan sudah selesai. Dan aku akan memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tangan. Ini yang Yesus lakukan dalam dunia, dan Yesus telah menyelesaikannya. Lalu tugas Yesus yang berikutnya, yang lainnya itu apa? Tugas Yesus yang tugas Yesus yang lainnya dalam dunia adalah Yesus menyelesaikan hukum Taurat. Karena apa? Karena hukum Taurat itu nggak pernah bisa diselesaikan oleh manusia. Tidak akan pernah bisa menjalankan hukum Taurat 100%. Yang bisa menjalankan hukum Taurat 100% adalah Yesus. Karena hukum Taurat itu ada begitu banyak. Dan satu saja dari hukum itu yang tidak dijalankan, itu udah gugur. Dan salah satu hukum Taurat yang ada dalam hukum Taurat adalah memberikan korban. Korban yang tidak bercacat celah. Dan korban yang tidak bercacat celah itu hanya ada pada pribadi Yesus Kristus. Dia adalah anak domba Allah yang tidak bercacat celah. Itu tugas Yesus yang kedua, menyelesaikan hukum Taurat. Dia telah menjadi domba Allah yang tidak bercacat celah. Lalu tugas Yesus yang ketiga adalah Yesus. Kayaknya ini salah deh. Saya kayaknya benar begini ya. Slide berikutnya ya. Ya ampun, saya nggak terka lagi. Sorry ya. Oke, lalu yang ketiga, yang terakhir. Apa maksud kata tetelestai atau sudah selesai yang Yesus sampaikan? Adalah Yesus telah selesai dan menyediakan jalan keselamatan itu kepada manusia. Sudah selesai yang ketiga adalah Yesus telah memberikan jalan keselamatan itu kepada manusia. Seperti yang Allah inginkan. Jalan keselamatan itu apa? Jalan keselamatan itu adalah pribadi Yesus sendiri. Yesus bukan cuma menunjukkan, oh kalau kamu mau selamat, kamu begini. Atau kalau kamu mau selamat, kamu harus lewat begini. Bukan. Tapi Yesus menunjukkan jalan keselamatan itu melalui dirinya sendiri. Dalam Yohanes 14 ayat 6, Yesus katakan, akulah jalan dan keselamatan, jalan dan kebenaran dan hidup. Nggak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui. Dan ini yang Yesus katakan. Yang Yesus katakan sudah selesai. Yesus telah menyelesaikan misi Bapa. Dan Yesus telah menyiapkan jalan itu untuk setiap
orang yang percaya. Karena itu, Yesus itu pribadi yang spesial. Selalu saya katakan, selalu saya tekankan, Yesus pribadi yang spesial. Yesus bukan cuma menunjukkan, tapi Yesus itu adalah jalan. Pepatah dunia bilang, banyak jalan menuju ke Roma. Tapi bagi kebenaran firman Tuhan, bagi kekekalan, itu nggak ada jalan. Hanya lewat Yesus saja. Hanya lewat Yesus saja. Hari ini kita melihat tentang perkataan Yesus sudah selesai. Kita bisa mengerti kenapa Yesus berkata, sudah selesai di atas kayu salib. Karena Yesus telah melakukan hal-hal yang Bapa inginkan dalam hidup. Yesus sudah menyelesaikan nubuatan Bapa, menggenapi nubuatan Bapa. Yesus sudah menyelesaikan tugas-tugas yang Bapa berikan kepadanya. Dan Yesus sudah menyiapkan jalan keselamatan itu bagi semua umat manusia. Tinggal tergantung manusia, mau percaya atau enggak. Kalau dia mau percaya, dia akan beroleh jalan keselamatan itu. Tapi kalau dia tidak percaya, resiko ditanggung sendiri, bukan rame-rame. Hari ini, kita sebentar lagi akan memperingati meja perjamuan Kristus. Kita akan memperingati karya penebusan Yesus di atas kayu salib. Kita akan makan bersama dengan Yesus Kristus. Untuk itu, mari kita siapkan hati kita, siapkan pikiran kita, kita fokuskan kepada pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Supaya kita boleh lebih layak lagi untuk menerima meja perjamuan kudus Tuhan. Yuk, saya undang. Kita akan naikkan lagu. Rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapa-Ku yang baik, sangat Ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapa-Ku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Bapa. Kalau di pagi ini kami kembali belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kami belajar tentang sudah selesai, tentang perkataan Yesus di atas kayu salib. Kalau kedatangan Yesus di atas kayu salib, itu semua karena nubuatan daripadamu Bapa. Kami mengerti bahwa Bapa begitu mengasihi kami. Karena itu sejak Adam dan Hawa pertama kali jatuh ke dalam dosa, Bapa telah menubuatkan akan kedatangan Yesus ke dalam dunia ini. Karena Bapa sadar dan Bapa tahu bahwa manusia sesungguhnya tidak akan pernah bisa kembali ke dalam pangkuan-Mu tanpa pertolongan-Mu.
tanpa kehadiran Yesus dalam dunia ini. Kami bisa mengerti juga kalau Yesus berkata sudah selesai, karena Yesus telah menyelesaikan segala tugas dan tanggung jawabnya di dalam dunia ini. Yesus telah menjadi anak domba Allah yang tidak bercacat celah. Yesus telah menyelesaikan hukum Tauratmu, dan Yesus telah menyediakan jalan keselamatan bagi kami semua. Bapa, terima kasih kalau kami boleh belajar bahwa Yesus adalah pribadi yang spesial. Dia adalah putra tunggal-Mu yang spesial Tuhan karuniakan bagi kami semua untuk menebus dosa kami, umat manusia. Karena itu, sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih kalau pagi ini kami diingatkan kembali akan pribadi Yesus. Bapa, bila sebentar kami akan mengikuti meja perjamuan kudus-Mu, persiapkan kembali hati dan pikiran kami. Fokuskan kami kepada pribadi Yesus, supaya kami boleh lebih layak lagi untuk menerima tubuh dan darah Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk saat yang indah seperti ini. Di dalam nama Yesus, kami meteraikan doa ini. Amin. Saya undang. Saya mengundang pelayan perjamuan kudus bisa menempati posisinya. Pemimpin pujian bisa melanjutkan lagu yang tadi kita sudah nyanyikan. Wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu Mari kita sama-sama berdiri. padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Sekali lagi katakan, Kau Bapakku yang baik. Bapakku
Mari angkat tubuh Kristus dengan tangan kanan kita, lebih tinggi dari kepala kita sebagai tanda kita menghormatinya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan dengan percaya dalam nama Yesus. Mari angkat darah Kristus masih dengan tangan kanan kita dan lebih tinggi dari kepala kita sebagai tanda penghormatan. Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Mari kita minum dengan percaya dalam nama Yesus. Kita naikkan lagi pujian yang tadi kita naikkan. Memandang wajah-Mu, Bapa yang penuh kasih. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Hanya Dia Bapa kita yang baik, Bapakku yang baik, dan Dia sangat mencintai kita. Sangat ku cinta. Dia berikan anaknya yang tunggal menggantikan kita. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Inilah yang menjadi ungkapan hati kami, Tuhan, bahwa tidak ada hal lain yang bisa kami lakukan untuk menggantikan betapa cara-Mu mencintai kami selalu membuat kami kagum. Kami manusia yang berdosa, kami manusia yang tidak pantas, bahkan berkali-kali melakukan dosa yang sama, jatuh di kubangan yang sama. Tetapi cinta-Mu, kasih-Mu tidak pernah habis buat kami. Engkau mengorbankan anak-Mu yang tunggal, memberikannya untuk menggantikan kami, karena Engkau sangat amat mengasihi kami. Biarlah pagi ini ketika kami kembali menjalani meja perjamuan kudus, duduk semeja dan sehidangan dengan Kepala Gereja yang Agung Tuhan Yesus Kristus, kami kembali diingatkan bahwa kami tidak berarti apa-apa tanpa pengorbanan Yesus. Bahwa dosa kami yang merah seperti kirmisi sudah dijadikan putih kembali seperti salju hanya oleh darah Yesus. Bahwa hidup kami di dunia ini worth it untuk kami jalani, pantas untuk kami jalani, karena ada Yesus yang berkorban buat kami. Bahwa ibadah yang kami lakukan ini bisa menjadi dupa yang harum di hadapan Allah Bapa, karena ada darah Yesus yang tercurah bagi kami. Itulah sebabnya pagi ini kembali kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu. Kami berterima kasih kepadamu. Kamsia Tuhan.
Karena kami percaya ada solusi untuk setiap masalah kami. Kami percaya ada kesembuhan untuk sakit penyakit yang kami alami. Ada pemulihan untuk setiap luka dan kesalahan di dalam hati kami. Ada hal yang baru yang Tuhan berikan setiap harinya yang membangkitkan harapan kami dan menjauhkan putus asa dari kami. Dan kami percaya Tuhan, untuk hari-hari berikutnya, untuk minggu-minggu berikutnya, untuk bulan-bulan berikutnya, bersama Yesus kami bisa jalani. Terima kasih Tuhan untuk harapan yang baru, pemulihan yang baru, untuk kesembuhan, untuk solusi, untuk jalan keluar, untuk pendampingan, penyertaan, sukacita, damai sejahtera, dan semua berkat Tuhan yang tidak terkira di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami terima berkat itu dan kami menjalani bulan ini bersama dengan Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya bersama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya memberikan kesempatan untuk Bapak Ibu yang ingin mengembalikan persepuluhan milik Tuhan. Bapak Ibu yang ada di atas mungkin boleh bergabung dengan kita. Silakan berdiri di tempat masing-masing. Bagi Bapak Ibu yang memberikan melalui amplop, boleh diangkat amplopnya, atau yang akan memberikan dengan cara transfer, QRIS dan sebagainya, boleh diangkat handphonenya. Kita akan berdoa bersama-sama sebelum kita mengembalikan persepuluhan milik Tuhan. Bapa di dalam surga, sekali lagi kami datang kepadamu. Karena kami tahu Tuhan, bahwa berkat yang kami nikmati di dalam hidup kami semata-mata hanyalah anugerah Tuhan. Itulah sebabnya dengan penuh kesadaran, dengan penuh ketaatan dan kerelaan hati, kami juga ingin mendisiplinkan diri kami untuk mengembalikan apa yang memang menjadi milik Tuhan. Karena kami percaya Tuhan juga akan memberikan kami hikmat untuk mengelola yang sisanya. Demi kesejahteraan hidup kami dan juga kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami kembalikan apa yang menjadi milik Tuhan dengan penuh iman percaya. Dalam nama Yesus yang percaya kita katakan amin. Silakan. Ya, bisa dimulai dari sebelah kiri dulu. Dan kita angkat pujian Yesus besertaku. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Yuk mari bertas sekali lagi nyatakan Yesus beserta kita semua. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada,
Puji Tuhan. Saya akan bacakan pengumuman berikutnya. Bapak Ibu bisa simak di layar depan. Untuk pertama-tama, apakah ada di antara kita yang baru pertama kali hadir di Alberta? Kalau ada, saya mohon kesediaannya untuk berdiri dulu supaya kami bisa mengenal. Oke, nggak ada ya. Berikutnya, keluarga besar GB Alberta mengucapkan terima kasih kepada PDM Wiwi Kartaelia yang telah menyampaikan firman Tuhan dalam kebaktian umum hari ini. Tuhan Yesus memberkati keluarga dan pelayanan Om Wiwi. Tadi iseng doang Om, bukan kurang ajar. Terima kasih juga kepada semua pelayan yang telah setia melayani dalam kebaktian umum hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Berikutnya untuk jemaat wanita diundang untuk hadir dalam kebaktian WBI setiap hari Selasa pukul 10 dan hari Selasa besok tanggal 8 April firman Tuhan disampaikan oleh Ibu Heni Wirawan. Oke, jadi Selasa besok udah mulai lagi ya ibadah kaum wanita ya untuk WBI. Lalu berikutnya benteng doa GBL Alberta setiap Jumat pukul 10 pagi. Ini bukan hanya bagi jemaat saja tapi juga terbuka buat umum. Kita bisa mengajak keluarga, tetangga, dan teman untuk saling menguatkan melalui doa-doa kita. Lalu juga buat anak-anak muda diajak untuk hadir setiap hari Sabtu sore pukul 18 atau 6 sore dalam kebaktian EYT. Hari Sabtu besok tanggal 12 April diadakan acara sharing kelompok. Dan pada minggu yang akan datang, jemaat diundang untuk kembali hadir dalam kebaktian umum pukul 8 pagi dan minggu depan kita akan dilayani oleh Pendeta Jefta Patras. Lalu juga diharapkan para orang tua dapat membawa anak-anaknya saat beribadah supaya anak-anak juga dapat mengikuti sekolah minggu di kelas lantai 3 bersamaan dengan kebaktian umum. Berikutnya Alberta Family Gathering tanggal 18 April hari Jumat. Tempatnya di Villa YSKA. Ini bebas biaya, jadi jemaat silahkan daftar langsung ke Diaken Livi Handaya. Tetap daftar ya, karena kalau nggak daftar dihitung nggak ikut. Kumpul di gereja pukul 7.30 dan kita akan berangkat pukul 8. Pendaftaran terakhir tanggal 6 April. Hari ini berarti ya? Ya, hari ini pendaftaran terakhir. Keluarga besar GB Alberta mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Esther Chong yang berulang tahun tanggal 10 April. Saudara Yesaya Alifa Helsa Pramudia tanggal 10 April dan PDP Paulus tanggal 13 April. Oke, ini ada Paulus, ada Oma Esther. Yesayanya ada gak? Oh nggak ada. Oke, nanti pas tanggalnya Oma Esther tanggal 10, Paulus tanggal 13 kita bisa mengucapkan selamat ulang tahun kepada mereka. Berikutnya, keluarga besar GB Alberta juga mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada Paulus dan Sheila yang merayakan ulang tahun pernikahan tanggal 11 April. Oke, berikutnya jangan lupa juga tetap satukan hati, berdoa bagi gereja kita, untuk bangsa negara kita juga. Setiap malam pukul 9 dimanapun kita berada, kita luangkan waktu untuk berdoa sejenak buat gereja dan negara kita. Juga jangan lupa mengajak teman, keluarga, saudara yang kita lihat nggak hadir pada pagi ini, supaya minggu depan mereka bisa hadir, kita beribadah bersama. Oke, itu aja pengumuman dari saya. Apakah ada tambahan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita mau sama-sama nyanyi buat Bugem yang merayakan ulang tahun tanggal 5 April kemarin. Yuk coba Bugem maju yuk Bugem. Sama-sama kita mau nyanyi selamat ulang tahun kami ucapkan padamu Bugem. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu, selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkahmu untukmu Bugem. Selamat ulang tahun.
dibikin nangis, dipukul. Oke, sebelum tiup lilin, dari Bugem mau sampaikan sesuatu. 2 kali. Shalom untuk jemaat yang dikasih Tuhan Yesus. Saya bersyukur kalau kemarin saya boleh berulang tahun yang ke-76. Saya sendiri nggak sangka ya kalau bisa sampai berumur 76. Karena waktu muda tuh saya bercita-cita begini, umur 21 aku menikah, umur 60 aku mati gitu ya. Tapi kok Tuhan kasih saya sampai 76 gitu ya. Kenapa Bapak yang mati duluan? Padahal kita kan janji sampai tua ya, kita sama-sama gitu ya. Tapi sekarang saya sendiri. Tuhan kasih saya umur 76 kemarin. Saya benar-benar bersyukur. Saya juga bersyukur dan terima kasih. Kedua anak saya boleh mengikuti jejak ayahnya. Menjadi pemberita Injil. Dimanapun Tuhan pakai. Saya bersyukur. Walaupun kadang-kadang saya memang sering mabok, juga sakit, tapi saya bersyukur. Umur 76 saya masih bisa jalan sendiri, melakukan segala sesuatu sendiri. Hanya ucapan syukur yang saya berikan kepada Tuhan. Hanya itu yang dapat saya ucapkan kepada Tuhan. Rasa syukur saya kepada Tuhan. Yang selalu memberkati saya. Walaupun tidak berkelimpahan, saya cukup. Saya bersyukur selalu berkata, jemaat Alberta memang tidak banyak. Tapi mereka itu setia-setia pada Tuhan. Mereka itu baik-baik semuanya pada saya. Hanya itu. Saya bersyukur dan berterima kasih. Kalau hari ini juga saya mesti mengikuti perjamuan kudus. Kemarin di rumah saya hampir sedikit lagi jatuh. Padahal saya sendirian. Karena memang biasa hari Sabtu dan hari Rabu tuh Weber bantu di sini. Saya nggak sengaja gitu, tiba-tiba saya mau buka kulkas, jadi saya kan nggak pegang tongkat. Hampir saya kepelanting gitu, untung ada bangku. Enggak, saya jatuh sendirian. Di situ saya bilang, Tuhan terima kasih. Engkau membentengi saya, Engkau menolong saya. Sehingga saya nggak terjatuh. Saya terjatuh waktu itu saya sendirian. Saya pengen tahu, handphone nggak ada, telepon jauh. Ya udah, hari ini kita nggak ketemu ya. Tapi sekali lagi saya bersyukur Tuhan masih memberikan kesempatan kepada saya. Dan saya juga bersyukur jemaat kita yang lebih tua dari saya, Ibu Esther. Saya bangga sama dia. Lincah loh, dia masih bisa lari-lari loh dia loh. Saya bangga sekali sama Ibu Esther. Makanya dia bilang, sehat ya. Ya puji Tuhan. Terima kasih buat Tuhan atas pemeliharaannya. Walaupun usianya lebih jauh, lebih daripada saya, saya bersyukur dan terima kasih untuk jemaat yang Tuhan kasih, Tuhan cintai. Walaupun kita memang tidak banyak, tapi biarlah kita tetap setia. Karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk tetap beribadah kepada-Nya. Harapan saya biarlah kita tetap setia pada Tuhan lewat Alberta yang Tuhan sudah sediakan. Terima kasih untuk semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Oke, kita hitung sampai 3, nanti Bugem tiup lilinnya ya. Aku udah mati. Oke, 1, 2, 3. Puji Tuhan. Kita nyanyi sekali lagi selamat ulang tahun. Kita semua berdiri yuk. Nyanyikan lagi selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Kepada BPG saya undang untuk maju ke depan. Halo para BPG, yuk maju. Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita.
mengucap syukur. Tuhan telah pimpin langkahmu, padamu Bugem selamat ulang tahun. Padamu Bugem, padamu Bugem selamat ulang tahun. Minta tolong udah, minta tolong Om Wiwi ya untuk berdoa buat Oh ya, mari kita semua boleh angkat tangan, kita tumpangkan kepada Bugem. Kami datang kepadamu saat ini Bapak. Kami percaya Bapak hadir di tengah-tengah kami, dan Bapak melihat apa yang ada di saat ini. Hari ini kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk ulang tahun Ibu Gembala kami yang sudah berusia 76 tahun. Satu angka umur yang luar biasa yang Tuhan berikan buat Ibu Gembala kami. Dan kami melihat akan penyertaan dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya. Tuhan senantiasa ada bersamanya dan Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Kami sungguh mengucap syukur buat Ibu Gembala kami yang ada di tengah kami. Kami berterima kasih untuk hati yang baik yang Tuhan berikan kepada Ibu Gembala kami. Hati seorang gembala yang baik, hati seorang mama yang baik, hati seorang oma yang baik. Kami berterima kasih karena sampai saat ini Ibu Gembala kami tetap bisa mengayomi kami semua. Kami berterima kasih buat kebaikan Tuhan karena pemeliharaan Tuhan begitu sempurna atas Ibu Gembala kami. Dan kami percaya untuk kedepannya pun Bapa tetap ada dan selalu ada dengan Ibu Gembala kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk waktu dan usia yang panjang ini, dan untuk waktu dan usia kedepannya yang Bapa berikan buat Ibu Gembala. Tetap berikan kesehatan, tetap berikan kekuatan, tetap berikan penghiburan buat Ibu Gembala kami. Dan kami percaya lewat Ibu Gembala kami, nama Tuhan pun akan selalu dimuliakan. Sekali lagi terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih buat ibadah di hari ini. Kalau di ibadah di hari ini kami begitu merasa spesial, karena ibadah di hari ini kami juga bisa merayakan akan ulang tahun Ibu Gembala kami. Sekali lagi terima kasih Bapa. Sertai kami dalam perjalanan pulang nanti dan tibakan kami di tempat tujuan dengan selamat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat kedua belah tangan kita. Kita akan kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing. Ingatlah, kita pulang dengan tidak sia-sia. Bawalah serta kebenaran firman Tuhan, dan bawa juga berkat dan anugerah yang terbaik daripada Allah Bapa, kasih dan pengampunan daripada Tuhan Yesus Kristus, kekuatan serta penghiburan daripada Allah Roh Kudus yang akan selalu menyertai kita dan keluarga kita. Di dalam nama Yesus Kristus, mari kita yang percaya boleh katakan amin. Selamat ulang tahun. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya, beri kasih karunia, hadapkan wajah-Nya dan beri damai sejahtera. Selamat ulang tahun Bugem. Oke, selamat bersatu teduh dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus menyertai kita semua.